Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Nurinya dalam pembelajaran fisika. Siswa-siswi yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat dan dapat belajar dengan tekun dan semangat. Untuk kali ini Bapak akan memberikan penjelasan tentang GGL induksi, yaitu praktikum bagaimana kita melakukan eksperimen atau praktikum dengan melakukan laporan-laporannya. Untuk itu sebelum kita melakukan eksperimen, kita harus menyusun rencana praktikum. Seseorang siswa melakukan eksperimen di dalam suatu laboratorium, dia cukup membawa permasalahan dan hipotesis. Jadi peralatannya sudah disediakan oleh guru, tapi siswa hadir di laboratorium dengan membawa permasalahan dan hipotesis untuk melakukan uji coba kebenaran teori. Ya, tidak ada alasan suatu sekolah ataupun jurusan selama bersekolah di SMU tidak pernah melakukan praktikum fisika, padahal mereka jurusan IPA. Jadi wajib minimal kita melakukan praktikum fisika dengan laporan-laporannya. Untuk itu saksikan bagaimana penjelasan tentang praktikum tentang GGL induksi. Selamat menyaksikan. Praktikum gaya gerak listrik induksi. A. Judul praktikum yaitu gaya gerak listrik induksi. B. Tujuan praktikum. 1. Untuk mengetahui adanya arus listrik induksi. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi. C. Teori pendukung. Teori pendukung hukum Faraday. Jika suatu penghantar dilingkupi medan magnet yang berubah-ubah, jika ada permasalahan maka ada hipotesis. Jadi E. Hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan: 1. Arus listrik akan timbul jika magnet batang mendekat atau menjauhi kumparan. Hipotesis yang kedua, ada perbedaan besar GGL induksi jika menggunakan jumlah kumparan yang berbeda. Hipotesis yang ketiga, ada perbedaan besar GGL induksi jika menggunakan kuat medan magnet yang berbeda. 4. Ada perbedaan besar GGL induksi jika magnet digerakkan lebih cepat. Artinya menggerakkan dua cara, lambat dan cepat.
Alat dan bahan kita menggunakan magnet batang, kumparan, galvanometer, dan kawat penghubung. Gambar alat kita menggunakan galvanometer, ada kumparan, dan ada magnet batang. H. Prosedur praktikum. Pertama atau 1, susun alat seperti pada gambar. Letakkan magnet batang agak jauh dari kumparan. Amati apakah jarum galvanometer bergerak. 3. Gerakkan magnet batang mendekati masuk ke dalam kumparan. Amati apakah jarum galvanometer bergerak. 4. Letakkan magnet batang di dalam kumparan. Amati apakah jarum galvanometer bergerak. 5. Gerakkan magnet batang keluar kumparan. Amati apakah jarum galvanometer bergerak. Prosedur 1-5 menyatakan bahwa untuk membuktikan kebenaran hukum Faraday yang akan dicatat di dalam tabel 1. Sedangkan untuk yang 6-8 ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. 6. Ulangi percobaan 5 untuk jumlah magnet batang yang berbeda. Artinya 1 magnet, 2 magnet, 3 magnet. Jadi 3 rangkap. Jadi 1 batang magnet, 2 batang magnet, 3 batang magnet. Ulangi percobaan 5 untuk jumlah kumparan yang berbeda. Artinya 300 lilitan, 600 lilitan, dan 1200 lilitan untuk jumlah magnet yang tetap. Yang terakhir 8, ulangi percobaan 5 untuk jumlah magnet dan jumlah kumparan tetap tetapi digerakkan pada kecepatan yang berbeda. Tabel yang digunakan untuk tabel pertama yaitu antara 1-4 ini adalah untuk membuktikan kebenaran hukum Faraday, yaitu menggunakan magnet batang, diletakkan jauh dari kumparan, dan kita cek apakah jarum galvanometer bergerak. Bila bergerak, tulis bergerak, bila tidak, tulis tidak bergerak. Kedua, digerakkan ke dalam kumparan, diletakkan dalam kumparan, dan dikeluarkan menjauhi kumparan. Bila bergerak ditulis bergerak, bila tidak bergerak ditulis tidak bergerak. Ini tabel ini untuk membuktikan kebenaran hukum Faraday. Tabel 2 terdiri dari 3 percobaan, yaitu menggunakan 1 batang magnet, 2 batang magnet, 3 batang magnet. Akan dicatat berapa penyimpangan pada jarum galvanometer, artinya dengan kuat medan magnet yang berbeda. Tabel 3 kita menggunakan jumlah kumparan yang berbeda, 300 lilitan, 600 lilitan, dan 1200 lilitan. Kita akan mencatat skala penyimpangannya, misalnya 20, 40, 60. Kita catat di dalam tabel. Tabel 4 ini untuk magnet batang yang digerakkan lambat dan cepat. Skalanya mungkin 20, 40, atau 20, 60 tergantung kecepatan yang kita berikan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan rencana praktikum, maka kita akan lanjutkan dengan praktikum. Untuk membuktikan kebenaran hukum Faraday, maka kita melakukan tahapan yang pertama adalah kita letakkan magnet batang jauh dari kumparan, maka jarum galvanometer tidak bergerak. Kemudian kita gerakkan mendekati kumparan, jarum galvanometer bergerak. Pada saat dia berada dalam kumparan, jarum galvanometer tidak bergerak. Tetapi kalau kita gerakkan keluar menjauhi kumparan, jarum galvanometer bergerak. Ini dapat kita ambil datanya dan kita simpan di dalam tabel. Baiklah, untuk menentukan pengaruh besarnya GGL induksi dapat dinyatakan oleh jumlah lilitan dengan rumus N delta Psi per delta T. N itu artinya jumlah lilitan. Sekarang kita akan menggunakan jumlah lilitan 300. Kemudian kita gunakan 1 batang magnet saja. Kita letakkan di dalam kumparan. Kemudian kita akan melihat akibat perubahan plug tadi, apakah jumlah magnet ataupun jumlah kumparan yang berbeda ini mempengaruhi besarnya GGL induksi. Kita dapat cek dengan galvanometer. Misalnya untuk 300 kita gerakkan keluar, itu ada 20. Untuk 300 lilitan kita gerakkan keluar, kita amati di jarum galvanometer
ya, 20 lebih ya. Itu untuk 300. Untuk magnetnya yang sama ya, tetap satu buah berarti mempunyai sama. Berikutnya kita akan menentukan untuk kumparan yang lebih besar, yaitu 600. Untuk yang 600 yang tadi sudah kita catat di dalam tabel itu adalah sekitar 20. Kemudian kita gunakan yang 600 ya, kita gerakkan keluar ya. Kalau misalnya posisinya sebelah kiri, karena nolnya sebelah kiri tidak terukur, maka kita dapat membalikkan di antaranya, bisa membalikkan magnet, bisa juga membalikkan kutubnya ya. Kutubnya bisa kita cabut, kita posisikan, atau magnetnya juga kita bisa ubah pakai yang selatan ya, ke selatan. Atau kita juga dapat mengubah posisinya dibalik seperti ini, dibalik seperti ini dengan ini utara ya. Iya. Jadi ada 3 cara untuk merubah arah jarum ya. Kalau kita menggunakan yang utara, ini akan kita tarik keluar, akan bergerak ke kanan. Tadi yang 30 adalah 20. Sekarang yang untuk 600 lilitan kita gerakkan lebih dari 20. Untuk yang 600 lilitan kita tarik keluar, akan kita amati di dalam galvanometer ya, itu lebih dari 40 kita catat. Berikutnya kita dapat menentukan untuk kumparan yang 1200. Untuk kumparan yang 1200 apakah ada perbedaan? Jadi ini akan kita gerakkan. Kita lihat jarum galvanometer tadi 20, 40. Sekarang kita tarik lebih dari ya, yang 1200 itu lebih dari 80 ya. Baiklah, untuk kita melanjutkan eksperimen kita yang akan kita tentukan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi, itu diantaranya adalah kecepatan perubahan plug yang dalam rumusnya dinyatakan E sama dengan N delta psi per delta T. Itu artinya delta psi per delta T itu artinya kecepatan perubahan plug.
untuk kecepatan perubahan plug itu kita wakili dengan gerak cepat, lambat dan cepat. Misalnya kita letakkan magnet batang di dalam kumparan, itu tidak ada perubahan plug. Tetapi kalau kita gerakkan lambat saja, ya kita gerakkan lambat misalnya keluar, itu ada perubahan plug ya, dengan mengetahui yaitu